Mungkin pernah mendengar sebuah cerita atau mungkin juga pernah mengalaminya sendiri bahkan. Sebuah kejadian ketika berada jauh dari rumah atau berada di perantauan, tiba-tiba ada perasaan yang muncul madep. Tiba-tiba ada sebuah kerinduan yang sangat berat. Tiba-tiba ada sebuah panggilan dari seorang ibu yang memanggil nama kita. Akhirnya mendorong kuat untuk kita pulang. Lalu kita pulang ke rumah. Sampai di rumah ternyata benar adanya. Ibu kita sedang memanggil kita, sedang menyebut nama kita di dalam pikiran dan batinnya pada saat itu dan mengharapkan kita untuk pulang. Hal ini terjadi tanpa melalui pesan WA, pesan surat ataupun apapun, hanya melalui pikiran dan batin. Lalu kalau zaman dulu itu ada yang namanya telepati, yaitu sebuah kemampuan seseorang bisa berkomunikasi atau berbagi informasi tanpa mengucapkan satu kata pun, tanpa berbicara, tanpa menyampaikan melalui sebuah ucapan, hanya melalui pikiran dan batin. Yang zaman dulu disebut namanya telepati, atau juga ada yang menyebutnya yang namanya indera keenam. Rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah begini. Seluruh semesta ini, saya dan Anda dan orang lain, kita semuanya, bahkan seluruh semesta dan seisinya ini saling terhubung dan saling terkait tanpa terpisah. Terhubungnya melalui apa? Yaitu melalui sebuah unsur yang sangat kecil, yang tidak terlihat, yang itu ada dalam semesta ini. Yang ketika pikiran kita bergerak, batin kita bergerak, akan merefleks, membuat pola gerak terhadap unsur-unsur yang terkait dan sampailah pada tujuan yang dikehendakinya, yaitu mungkin dengan anaknya, dengan orang lain dan sebagainya. Nah, orang-orang yang kepekaan batinnya sangat kuat, orang-orang ini adalah orang-orang yang bisa menangkap pesan alam, yang bisa memahami bahasa semesta. Mereka mampu berkomunikasi hanya melalui pikiran dan batin itu tadi. Orang-orang yang punya kepekaan batin sangat kuat, mereka mampu membaca pikiran, mereka mampu membaca perasaan, mereka mampu membaca pola gerak semesta. Yang akhirnya dampaknya adalah orang-orang ini punya kesiapan diri dalam menghadapi masa depannya, punya kesiapan diri untuk menerima segala kejadian yang akan terjadi di masa depan, meskipun barangkali yang akan terjadi tidak bisa dirubah, karena unsur-unsur ini tadi bukan hanya dari kehendak kita, melainkan seluruh unsur ini punya kehendak, punya geraknya dan menjadi sebuah pola. Pola inilah yang tidak bisa kita hentikan dan menjadi sebuah ketetapan masa depan. Nah, orang-orang yang tanggap sasmito, kalau Jawanya, orang-orang yang mampu membaca pesan alam, yang mampu memahami pesan alam, akhirnya mampu punya kesiapan dan punya penerimaan diri yang kuat pada masa depannya. Bisa menyesuaikan diri, bisa menempatkan diri, dan bisa survive untuk terus tumbuh